Oke, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu diagnosis dengan pressure gauge. Nah, ini yang pertama, kondisi kendaraan dan tekanan normal pada sistem sirkulasi kondisi kendaraan. Itu jadi kalau mau tes kendaraan atau performance test, itu kondisi kendaraannya, mesinnya setelah dipanaskan, jangan mesin pas kondisi dingin. Terus tempat di bawah tempat teduh jangan dipanaskan, pintu terbuka semua, jendela pintu terbuka, AC jelas hidup, RPM mesin gas 1500, posisi kontrol udara masuk recycle, posisi kontrol udara keluar pas wajah, pengaturan suhu yang max cool paling dingin, kecepatan blower maksimum, suhu udara inlet motor blower antara 30 sampai 35. Jadi jangan kondisi yang pas kendaraan suhunya luar itu panas dites, jadi tunggu agak sore, kalau pagi ya pagi, jangan siang banget dites karena nanti nggak ketemu. Terus ini contoh tekanan normal di pressure gauge. Jadi yang di sisi tekanan rendah itu 0,15 sampai 0,2 MPa atau 1,5 sampai 2,5 kg force per cm persegi. Tekanan tinggi 1,37 sampai 1,57 MPa atau 14 sampai 16 kg force per cm persegi. Jadi kalau tekanannya normal di pressure gauge-nya seperti ini. Terus kalau analisa tekanan abnormal pada sistem sirkulasi, nah ini contoh di pressure gauge ketika pengisian kurang atau bocor. Jadi di sisi tekanan rendah itu di bawahnya 20 PSI, yang tekanan tinggi di bawah 200. Jadi tekanannya sama-sama low, itu biasanya bocor. Penyebabnya jadi sirkulasi bocor, reot kurang, perbaikannya periksa, cek bocor, terus lakukan pengisian refrigeran kembali. Terus ini contoh yang pengisian lebih atau pendinginan kondensor kurang, jadi bisa reotnya kebanyakan atau fan-nya itu bermasalah, bisa mati, bisa RPM-nya sudah lemah lah. Jadi yang tekanan rendah di atas 35 PSI, yang tekanan tinggi di atas 260 PSI. Jadi biasanya kalau suhunya dingin, hasilnya bisa dingin, tapi kalau panas, hasilnya itu panas. Terus ada uap air dalam sirkulasi. Gejalanya setelah beberapa saat digunakan, sisi tekanan rendah menunjukkan vakum. Jadi di bawah 0 penyebab ada uap air, atau ada pembukuan di expansion valve. Perbaikan bisa semua refrigeran dan lakukan proses vakum ulang. Jadi kurang vakum itu penyebabnya. Jadi masih ada sisa udara di sirkulasi. Terus contohnya ini, sisi rendahnya di bawah 0 atau vakum, yang tekanan tinggi biasanya naik turunnya cepat, jadi getar. Terus tekanan kompresor kurang, ini penyebabnya kompresor rusak, perbaikan ya biasanya ganti kompresornya. Ini contohnya tekanan rendah, tekanan rendahnya tinggi, tapi yang tekanan tingginya itu rendah. Jadi kebalikannya, harusnya kan tekanan tinggi ya tinggi normal, ini kebalikannya, ini berarti kompresornya yang salah. Terus sirkulasi mampet, penyebabnya kotoran atau uap air yang melewati expansion valve dan EPR. Perbaikan ganti dryer atau filter terus dimaklum ulang.
habis kompresornya jebol itu drainnya nggak diganti. Nah ini tekanan rendahnya kita vakum, terus tekanan tingginya itu rendah, tapi yang low-nya itu vakum. Terus ada udara dalam sirkulasi itu hampir sama yang kayak tadi. Nah itu perbaikannya buang dan zat refrigeran dan lakukan proses vakum yang benar. Jadi vakum kan minimal berapa? 15 menit ya, di vakum ulang 15 menit. Jadi gejalanya tekanan rendah, tidak dingin, terus ada gelembung pada sebelah. Walaupun tekanannya kayak udah capek ya 14 sampai 15, terus tekanan rendahnya sudah tercapai, itu biasanya masih di sebelasnya itu masih ada berbusa, jadi nggak bisa berdiri. Itu sama, itu di vakum ulang karena masih ada udara. Terus expansion valve terbuka lebar terus menerus. Jadi udah valve-nya udah bukanya terlalu gede, jadi nggak bisa spray. Gejala tekanan sirkulasi tinggi, low high, pipa sisi tekanan rendah, nefros, ada guna es. Jadi yang low-nya itu yang dari evap menuju kompresor biasanya nefros. Itu penyebabnya kelebihan refrigeran pada pipa tekanan rendah, expansion valve terbuka lebar dan terus menerus. Itu jadi harusnya kan dari ekspansi itu spray, dia masih berupa cair, jadi nggak sempurna. Perbaikan ganti expansion valve. Ini contohnya di manifold nya yang tekanan rendahnya tinggi, tapi sisi tekanan tingginya juga kadang tinggi, tapi low-nya biasanya tinggi. Itu jadi bukanya kegedean. Nah ini masalah-masalah apa sih yang di pendinginan AC? Nah itu ada udara dingin, terus ada fan kondensor tidak bekerja, kelebihan oli kompresor rusak. Nah ini masalah-masalahnya yang sudah dijelaskan tadi. Jadi ada perbaikannya juga. Jadi contoh-contoh kasusnya, kalau drainnya mampet ya ganti jaya, kalau expansion valve mampet ya ganti expansion valve. Ini contoh-contohnya, masalah-masalahnya apa itu tidak dingin. Nah ini perbaikannya yang hijau-hijau ini ya, harus dilakukan yang perbaikannya. Ada pertanyaan? Tidak.